Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lan sayuja apa ayah rusahu apa yen to ngreksa sapa si abet sam'ahu ing pengrungune abet minal jadali saking ilmu perdebatan wal kalami lan ilmu kalam ghayatal hirasati kelawan katok-katoking reksa fa innama mongko satuhune apa-apa yusyawisu kang ngridu yusyawisu kang ngriduaken hu ing emah apa al-jadalu apa perdebatan iku aktsaru luwe akeh mimma ketimbang apa-apa yumhidu kang mimma ketimbang saking apa-apa yumhidu kang gawe dasar sapa si abet hu ing emah wa malan apa-apa yufsidu kang ngrusak apa jadal ing emah iku aktsaru luwe akeh mimma ketimbang saking apa-apa yuslihu kang gawe bagus apa si jadal ing emah bal takwituhu balik utawi nguat-nguati iktikat bil jadali kalawan padu para padu iku yudahi iku nyerupani apa si takwiyah darbas syajarati ing mukul wit-witan bil midaqati kalawan palu minal hadidi saking wesi roja atakwitiha krana ngarep nguwataken syajarah bi antak sura kalawan yen to akeh apa ajzauha pira-pira bagiane syajarah warubama lan terkadang yufattituha lan terkadang yufattitu ngejur ha ing syajarah apa dalika mengkono darbus syajarah bil midaqqah man wa yufsidu lan ngerusak apa si darbu bil midaqqah man darbus syajar bil midaqqah ha ing syajarah wa huwa utawi ifsad man yufsiduha yufattituha wa yufsiduha man iku al-aglabu iku kang luwih kaprah wal musyahadatu utawi musyahadah bukti kenyataane wal musyahadatu utawi bukti kenyataane iku takfika nyukupi apa se musyahadah ka ing sira fi hadza ing dalem iki
fi hadza ing dalam iki darbus syajarah yufattituha wa yufsiduha bayanan apane keterangane atau bayanan keterangane fanahika mongko nyukupi fanahika mongko iku nyukupi ka ing sira bil iyani utawi kenyataane apane burhanan buktine fakis mongko ngiyaso sira atau fakis mongko bandingon atau ngukur sira akidata ahli sholahi ing akidai wong kang ahli kebagusan wetu kolan wong wedi ing Allah minal awami hale tetep saking min awamin nasi hale tetep saking bodho-bodhone menungso bi aqidatil mutakallimina kelawan akidai wong ahli ilmu kalam kabeh wal mujadilina lan pira-pira wong kang ahli ilmu debat kabeh fatara mongko weruh sapa sira fatara mongko weruh atau ningali sapa sira fatara mongko weruh atau ningali sapa sira i'tiqadal ami ing i'tiqate wong kang umum i'tiqate wong kang atau kang umum fi tsabati ing dalem tetepe kataudi ku koyok gunung asamihi kang dukur la tuharriku kang ora la tuharriku kang ora bisa nguwai atau la taharrik ora iso ubah atau ora bisa nguwai atau ora iso gerakan atau la tuhariku ora iso gerakan atau ora bisa gerakan huing atau as-samih mah opo adawahi wasawamik opo piro-piro asdawahi opo piro-piro bahaya wasawamik lan piro-piro beledek wa aqidatul mutakallimi utawi akidai wa aqidatul mutakallimin utawi akidai wong kang ahli ilmu kalam Al-Harisi kang ngerokso atau kang njogo
I'tiqadahu ing i'tiqati mutakallim bi taksimatil jadali kalawan pira-pira macem-maceme ilmu mujadalah atau para padu iku ka khaitin iku kaya benang atau kaya embola kaya benang mursalin kang den kleweraken atau klewerake kato kang den lepas fil hawa ing dalem awang-awang tufayyuhu kang bolak-balikaken kang gampang bolak-balikaken hu ing haid mang apa ariyahu apa pira-pira angin marrotan ing dalem saambalan hakadha kaya mengkene wa marrotan lan saambalan hakadha kaya mengkene ilaman angin wong sami akan krungu sapa siman minum saking mutakallimina dalilal i'tiqadi ing dalil i'tiqad fatalaqafa mongko nampa sapa wong man ilaman sami'an fatalaqafa mongko nampa sapa siman ing dalil taklidan kelawan taklid atau kelawan anut kama talaqafa kaya yen to nampa sapa siman nafsal i'tiqadi ing kahanane i'tiqad taklidan kelawan taklid atau anut idla farqa krana ora ana beda iku maujud fit taklidi ing dalem anut-anutan atau dalam anut baina ta'allumil dalili ing dalam antarane sinau dalil wa ta'allumil madlulilan sinau perkara kang den dalile fatalkinu dalili mongko utawi mulangaken dalil syai'un iku suwiji perkara wal istidlalulan utawi ngalap dalil wal istidlalu utawi ngalap utawa gawe dalil bin nadhari kelawan ngangen-ngangen syai'un iku suwiji-wiji akhara kang weneh iku syai'un suwiji-wiji akharu kang weneh baidun tur kang ado anhu saking dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi ayyahrusa sam'ahu minal jadali wal kalami ghayatal hirasati. Masalah akidah ini harus bisa kita memeliharanya dengan baik. Bisa menjaganya dengan baik. Bahkan dikatakan wayam bagi ayah rusahu ayah rusa sam'ahu minal jadali wal kalam ghayatal hirasati. Pendengaran kita hendaknya bisa betul-betul dijaga dengan ketat, ghayatal hirasah, dengan sebaik-baiknya penjagaan atau dijaga ketat pendengaran kita ini dalam masalah akidah, terjaga dari pengaruh perdebatan dan
perdebatan ilmu kalam. Ini penting kita jaga. Kenapa? Fa innama yushawwisuhu al-jadalu aktsaru mimma yumhiduhu. Karena pengaruh kacaunya pemikiran, sebab perdebatan, sebab pengaruhnya suatu perdebatan, mujadalah, ini aktsaru, pengaruh kacau pada pemikiran, pada hati, pada itikat kita, ini lebih banyak, aktsaru lebih banyak mimma yumhiduhu, dari apa yang kita persiapkan untuk menata sampai pada suatu tingkatan itikat tentang ini dan itu. Ini justru dengan banyaknya suatu perdebatan, kalau tidak pandai menjaga telinga kita, pendengaran kita, hati kita, maka bisa-bisa berpengaruh tambah kacau tentang akidah kita. Itulah maksudnya. Pengaruhnya seperti itu. Wa ma yufsidu aktsaru mimma yuslihuhu. Dan apa-apa yang dapat merusak akidah yang telah tertata pada pribadi kita, sebab mendengar dan terpengaruh dengan perdebatan-perdebatan yang begitu banyak, argumentasi yang mungkin kurang begitu penting untuk dijadikan suatu referensi. Ini juga lebih besar mafsadahnya daripada apa yang menjadi maslahah, apa yang menjadi kebaikan untuk meneguhkan dan menjaga akidah kita. Paham ya? Bisa dipahami. Jadi menjaga akidah ini penting. Hasil dari sebuah pemikiran yang dalam tentang akidah, tentang kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengetahui sifat wajib, jaiz dan muhalnya. Tahu ini penting kita jaga tanpa tidak terpengaruh dengan adanya suatu perdebatan. Karena pengaruh kacaunya suatu pemikiran atau akidah yang telah tertancap pada pribadi kita, karena pengaruh perdebatan itu lebih besar daripada apa yang kita persiapkan. Mimma yumhiduhu. Juga demikian. Wa ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihu. Apa yang menjadi penyebab rusaknya tatanan akidah yang telah kita tata ini, sebab mendengar dan terlalu kita nimbrung suatu perdebatan tentang akidah, ini justru lebih banyak mafsadanya daripada maslahatnya. Paham ini? Paham ini ya? Jadi akidah itu tidak perlu sebenarnya untuk terlalu diperdebatkan. Apa yang menjadi kemantapan hati kita, yaitu kita kerjakan dan kita jaga betul. Karena kadang-kadang dengan perdebatan ini dan itu terkait akidah, bisa memberikan suatu pengaruh kacaunya suatu pemikiran pada tatanan akidah yang telah kita persiapkan. Paham? Paham ya? Selanjutnya, bal takwituhu bil jadali yudahi darbas syajarah bil midaqqati
minal hadidi roja'a takwitiha bi an taktsuru ajza'uha. Lah, sampai oleh Imam Al-Ghazali diumpamakan orang yang menginginkan atau memiliki tujuan dengan perdebatan tentang akidah ini untuk lebih menguatkan akidahnya, jika caranya dengan cara berdebat atau sering kita debatkan dengan siapapun, maka ini tak ubahnya kadarbi syajarati bil midaqqah minal hadid. Tak ubahnya ingin menguatkan suatu pepohonan tapi kita hantam atau kita pukul dengan palu dari besi. Palu besi kita hantam dengan tujuan apa? Supaya memperbanyak bagian-bagian yang kita pahami dari suatu permasalahan. Padahal hakikatnya warubbama yufattitu hadza likau yufsiduha wa huwa al-aghlab. Padahal inilah yang kadang-kadang membuat pohon itu hancur dan rusak secara total. Wa huwa al-aghlab. Dan ini kebiasaannya. Coba aja pohon seperti pohon mangga ini, kemudian kita pukul pakai palu besi sekuat-kuatnya dengan tujuan untuk mengetahui lebih tahu satu persatu dari bagian-bagian pohon itu. Ya tentunya akan semakin rusak, semakin hancur. Akidah juga seperti itu. Apa yang telah menjadi kemantapan bagi pribadi kita, itu kita jaga betul. Biar tidak pudar dan tidak kacau sebab perdebatan itu. Itu maksudnya. Paham ya? Itu maksudnya. Kemudian wal musyahadu takfika min hadza bayanan fanahika bil iyani burhana. Maka apa yang telah menjadi musyahadah, yang telah kita saksikan, apa yang telah menjadi penyaksian kebenaran akidah pada hati kita, pada pribadi kita, inilah perlu dipelihara. Dan ini cukup fi hadza bayanan, sebagai suatu keterangan yang penting pada pribadi hati kita. Dan inilah yang merupakan hal yang cukup bagi kita untuk dijadikan suatu bukti dan dalil akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakis akidat ahli sholahi wa tuqa min awamin nasi bi aqidatil mutakallimin wal mujadilina. Coba ini oleh Kiai Musannif atau Imam Al-Ghazali suruh bandingkan, fakis bandingkan, atau coba ukur atau bandingkanlah antara akidahnya akidahnya ahli sholah wa tuqa, akidahnya orang yang baik dan ahli takwa kepada Allah. Dari sekian banyak orang-orang awam yang ada ini, dibandingkan bi aqidatil mutakallimini wal mujadilina, dibandingkan dengan akidahnya orang yang ahli debat ilmu kalam dengan orang ahli sholah dan tuqa. Coba bandingkan. Orang yang ahli debat tentang akidah ini dalam ilmu kalam, bandingkan dengan akidahnya ahli sholah wa tuqa. Coba bandingkan, kata Imam Al-Ghazali. Apa fataro akidatal jadali? Maka fataro akidatal ammi, akidal ammi fi thabati kataudis sami fila tuharrikuhul dawahi wal wasawamik. Maka akan kamu tahu, akan kamu lihat nanti bahwa
akidahnya orang umum yang penuh dengan istidlal, mengambil dalil, kemudian direnungi, dipikir begitu dalam tanpa melalui proses perdebatan itu, tak ubahnya kataudi, bagaikan gunung yang menjulang tinggi, yang kuat, kayak gunung Semeru lah. Fitsabati, di dalam tegaknya. Bahkan la tuharrikuhu dawahi wassawamik, tidak akan berubah, tidak akan tergerak oleh apapun, tidak akan terpengaruh oleh apapun, baik itu ada bencana besar ataupun juga ada halilintar sekalipun, ini tidak akan tergoyahkan. Inilah akidah ahli sholah dan ahli tuqah. Seperti itu kata Imam Al-Ghazali. Tetapi wa akidatul mutakallimi, akidahnya orang yang debat ilmu kalam, yang mereka al-harisi i'tiqadahu bitaksimatil jadali, yang mereka menganggap bahwa dengan perdebatannya tentang ilmu kalam sehingga menyentuh pada bagian-bagian terkecil yang mereka perdebatkan itu, ini diumpamakan kal khayti, ka khaytin mursalin, tak ubahnya benang yang dilepas dengan pengaruh angin yang diombang-ambingkan ke sana dan kemari. Tak ubahnya benang yang terkena angin. Coba bagaimana? Maka ia akan ke sana dan kemari, tidak akan menemukan suatu keteguhan. Beda dengan akidahnya ahli sholah dan ahli tuqah. Ini perumpamaan ahli akidah atau akidahnya ahli tuqah dan ahli sholah, dan akidahnya ahli jadal. Beda, ahli mujadalah beda, keteguhannya beda. Akidahnya ahli sholah wa tuqah, tak ubahnya gunung yang tegak kayak gunung Semeru lah. Ada bencana sebesar apapun, ada gempa sebesar apapun, dia tetap tegak. Ada halilintar, ada kilat menyambar sekalipun, tetap tegar. Tapi akidahnya orang yang ahli debat, ahli mujadalah tentang ilmu kalam, maka tak ubahnya benang yang tertiup angin, terbawa ke sana dan kemari. Inilah perumpamaan yang telah diperbandingkan dalam keteguhan dan tegaknya suatu akidah antara ahli tuqah wa sholah atau ahli sholah wa tuqah dibanding ahli jadal fil kalam. Illa man sami'a minhum dalilal i'tiqad fatalaqafahu taqlidan kama talaqafa nafsal i'tiqad taqlidan, kecuali orang itu mendengar dalil dari ahli kalam, dalilnya saja diambil, tapi dia angan-angan dia camkan baik-baik di pikirnya, kemudian direnungkan secara mendalam tanpa harus diperdebatkan. Makanya dalam asal akidah ini pernah dikatakan bahwa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ada rambu-rambu khusus. Pikirkan atau berfikirlah secara mendalam dan detail betul tentang khalqillah, apa yang menjadi ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, tapi urusan zat Allah tidak perlu difikir secara mendalam. Apalagi diperdebatkan sehingga
akan mengurangi, bahkan bisa mengacaukan tatanan akidah yang telah terbina lama di hati kita. Idla farqa fit taqlidi baina ta'allumid dalil wa ta'allumil madlul. Karena tidak ada bedanya antara taklid, ikut di dalam mempelajari dalil, dan juga mempelajari apa yang menjadi anak dalil itu sendiri, atau yang didalili itu. Fataklidud dalil, mengajarkan dalil, menuntun dalil syai'un, wal istidlalu bin nadhari syai'un akharu ba'idun anhu. Mentaklid, mengajarkan dalil. Jadi memberi dalil, bukti-bukti bahwa Allah bersifat ini, Allah seperti ini, dan seterusnya. Ini adalah syai'un, sesuatu. Sedangkan istidlal, mengambil dalil bil nadhari, dengan cara memikirkannya, mengangan-angankannya, itu syai'un akharu, sesuatu yang lain, dan itu pun ba'idun anhu, jauh dari jauh dari taklilut, dari talqinut dalil. Jadi kita umpamanya taklid kepada apa yang telah menjadi rumusan dari Imam Abu Musa al-Asy'ari. Kan sudah ada panduan-panduan dari mazhab kita. Kita ini kan taklid usus akidah kepada Imam Abu Musa al-Asy'ari atau kepada Imam Asy'ari. Kan sudah ada panduan dalilnya begini. Ini namanya taklid kita. Kemudian seorang guru yang sudah memahami betul tentang itu mentalkin kita dalil-dalil itu, mengajarkan kita tentang dalil itu. Itu adalah syai'un, sesuatu yang penting, sesuatu yang agung. Adapun istidlal, mencari dalil sampai ke sana, itu syai'un akharu, sesuatu yang agung lain, sesuatu hal yang hebat lain, jauh dari itu, artinya berbeda. Itu pun tidak perlu dengan cara perdebatan. Cukup memikirkan dengan yang penuh dalam, yang penuh mantap, apa yang telah menjadi dalil yang kita takliti itu. Lah, inilah masalah akidah. Kesimpulannya yakni satu, akidah yang telah tertanam pada hati kita dari apa yang telah dipersiapkan tahap demi tahap, sehingga akidah ini betul-betul menancap di hati kita. Ini jangan sampai dikacaukan oleh perdebatan-perdebatan ilmu kalam. Kenapa? Karena dengan perdebatan inilah justru mengakibatkan orang ini akan muncul suatu keraguan-raguan, bahkan suatu kerusakan apa yang telah menjadi tatanan. Bahkan diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali sama halnya dengan orang yang memukul pohon dengan palu besi sekuat-kuatnya sehingga terpecah, rusak, berkeping-keping. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Imam Al-Ghazali membandingkan akidahnya ahlil jadal, orang yang ahli debat ilmu kalam, dengan akidahnya ahli sholah wa tuqa. Ini tak ubahnya, yang akidahnya ahli sholah wa tuqa bagaikan gunung yang tegak. Kayak Gunung Semeru lah kalau di Jawa Timur ini. Sehingga tidak akan terpengaruh oleh dawahi was sawamik,
ada bencana gempa sebesar apapun, ada halilintar, ada kilat menyambar sekeras apapun, tetap tegar, tidak akan pernah terubahkan dengan itu. Sebaliknya akidah orang ahli jadal, ahli debat tentang ilmu kalam, maka ini tak ubahnya benang yang tertiup angin, bisa terbawa ke sana dan kemari. Tak berketetapan yang teguh pendirian, yang tidak tegak dalam pendiriannya. Bahkan kadang-kadang muncul suatu keraguan-raguan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kita tidak masalah taklid tentang akidah ini kepada Imam Asy'ari, karena taklid dari seorang guru yang mengajarkan akidah tentang dalil-dalil akidah ini adalah syai'un, sesuatu yang baik, sesuatu yang agung, yang perlu kita pertahankan kemantapan kita tentang itu. Adapun istidlal, mencari bukti, mencari dalil, itu justru juga sesuatu yang agung lainnya, yang juga jauh lebih hebat daripada talqinut dalil. Paham? Nah, artinya bisa mengembangkan. Nah, untuk itu apa yang telah kita menjadi keyakinan akidah kita, ini perlu kita pertahankan sampai kita menghembuskan nafas terakhir, yaitu pada kematian, yakni kita masih dalam kondisi membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واشف أجسادنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل